Bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Rajamu dan Rajaku telah bangkit menebus dosa kita. Kita bersuka cita. Galilea Community of Christ, sama-sama jemaat Tuhan, kita merayakan Paskah di mana Dia telah bangkit untuk setiap kita. Kita bersuka cita hari ini. Haleluya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebab Dia telah bangkit dan memberikan kemenangan untuk setiap kita. Mari kita bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan Tuhan Raja kita. Katakan pujian ini, kerahkanlah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dengan sukacita kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kerahkanlah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat. Siapa yang dahsyat katakan, Allah dahsyat di tempat kudus. Sama-sama umat pilihan Allah, Allah dahsyat. Allah bangkit bersorak dengan sukacita. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umat jadi bebas. Allah dahsyat. Haleluya. Dengan sukacita kita meninggikan nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Serahkan musuh-Mu. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat. Allah dahsyat. Are you ready? Dengan sukacita. One, two. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Umatnya dibebas. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, Allah bangkit. Allah bangkit. Sama-sama yuk kita bersorak buat Tuhan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Dengan sukacita musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Yang dibebaskan sama-sama. Umatnya dibebas. Allah dahsyat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Yang dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur atas kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa segala perbuatan baik kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami saat ini Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan.
haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Dia Yesus lama tiba bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Sama-sama yang percaya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bersama-sama dengan segenap hati kita katakan pujian. Dia Yesus lama tiba bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita sembah Dia, haleluya. Selama-lamanya Kau Allah kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Segala hormat bagimu. Haleluya. Raja Engkau Tuhan yang mulia. Mari kita menyembah Tuhan.
mengagungkan, meninggikan Tuhan selama-lamanya. Sebab tidak ada Allah lain yang sanggup menyelamatkan kami selain Engkau Yesus, Juru Selamat yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau menunjukkan kebesaran-Mu bukan hanya mati, tapi Kau telah bangkit Tuhan. Kau menunjukkan kebesaran-Mu Tuhan, bahwa Kau Allah kami yang hidup Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang besar dan hidup. Jesus, 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 Jesus. Bersama-sama jemaat Tuhan, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Kupuji nama-Mu Tuhan, kupuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Kau Allah. Hosana di tempat yang maha tinggi, nah yang ditinggi. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, 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 Hosana yang ditinggi. Sambutlah Raja-Mu, ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, dan hatiku Tuhan. Oh, ku tinggikan, ku tinggikan, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi, ku puji, ku puji. Tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi, ku tinggikan, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi, ku tinggikan, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saatnya kita akan baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan di hari ini, Minggu 31 Maret 2024, tepatnya hari Paskah kebangkitan Yesus Kristus.
Ada 2 bagian Alkitab yang akan kita baca. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang membawa kami sampai pada hari ini. Kami boleh berada di Minggu Paskah 31 Maret 2024. Terpujilah Engkau, kami memiliki kepastian di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kami. Maka kami pun memiliki kepastian untuk masuk surga karena kebangkitan Kristus membuka pintu surga bagi kami. Terpujilah Engkau, urapi kami semua, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar dari firman-Mu tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, dan setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, sehingga yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Bapak Ibu, saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus di akhir ibadah, dan saudara bisa mempersiapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. 2 bagian Alkitab yang akan kita baca. Yang pertama di Matius pasal 28 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat 11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Ayat 15, mereka menerima uang itu
dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian bagian pertama di Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Bagian kedua kita baca di 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Dua bagian Alkitab kita baca di Matius pasal 28 ayat 1 sampai 15 dan kemudian 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tema hari ini, khotbah saya hari ini, Paskah membuka jalan menuju surga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jikalau Yesus yang kita sembah tidak bangkit, maka sia-sialah Injil, sia-sialah gereja, sia-sialah hamba Tuhan harus sekolah di sekolah teologi, menghabiskan bertahun-tahun di gembleng, tetapi hasilnya cerita bohong melulu. Sia-sia jugalah seperti Stefanus, Petrus, dan juga Paulus mempertahankan iman kepercayaan mereka sampai mati. Juga sia-sia apa yang kita lakukan hari ini. Bahkan saya paling sia-sia karena saya meninggalkan iman yang lama, ya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari kesaksian saya harus mengalami proses penjara 4 tahun 6 bulan, bahkan dianiaya di penjara. Semuanya akan sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Nah, saudara-saudara, tidak gampang orang mempercayai kebangkitan Yesus dari antara orang mati, termasuk murid-murid Yesus sendiri. Salah satunya adalah Thomas. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang kita proklamirkan pada setiap Paskah menjadi perdebatan sejak dahulu, khususnya bagi mereka yang tidak percaya. Mereka mengatakan tidak mungkin orang yang mati bisa bangkit kembali. Sudah mati ya mati saja, selesai. Apalagi yang perlu diharapkan? Disinilah letak keunikan kepercayaan orang Kristen yang tidak dimiliki oleh kepercayaan yang lain. Sebab Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang senantiasa bercokol di atas kayu salib, lalu bangkainya dimakan burung gagak dan habis. Tetapi Yesus yang kita sembah, yaitu Yesus yang sudah mati di atas kayu salib,
lalu kemudian dikuburkan dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itulah saat-saat kemenangan Yesus. Salah satu bukti Yesus bangkit yakni kubur kosong. Namun rupanya bukti ini tidak cukup kuat dan masih sulit dipercaya terutama oleh para murid-muridnya. Sebab di sana sini muncul berbagai teori dan tuduhan. Seperti antara lain bahwa ada yang mengatakan murid-murid itu datang pada kubur yang keliru, yakni kubur yang baru yang memang belum ada penghuninya. Tetapi hal ini bisa kita tolak sebab malaikat-malaikat juga ada di sana. Dan prajurit itu tidak mungkin begitu lalai sehingga menjaga kubur yang salah. Betul kan? Iya. Yang berikut bahwa serdadu-serdadu itu telah mengarang cerita bahwa seseorang mencuri mayat Yesus saat mereka sedang tidur. Nah, apabila ini merupakan kasusnya, tentu para pengawal itu harus dihukum mati. Tetapi menurut catatan Matius yang kita baca, mereka disuap untuk menceritakan berita bohong. Sudah tidak dihukum, mereka dapat uang lagi, ya kan? Nah, tetapi sangat kurangnya bukti dari orang-orang yang berkeberatan kalau Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Hal ini menjadikan kita boleh menerima bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kebangkitan itu merupakan peristiwa yang penting. Dan jikalau memang tidak dirasa penting, maka kebangkitan itu tentu tidak akan dipersoalkan. Bagian Alkitab di dalam 1 Korintus 15 yang kita baca tadi, Rasul Paulus merasa berkepentingan untuk menjelaskan kepada jemaat tentang sesuatu yang cukup mendasar di dalam iman kepercayaan orang-orang percaya. Sebab apabila prinsip kebangkitan ini tidak dianggap penting atau dikesampingkan, maka itu berarti meniadakan atau membatalkan seluruh Injil. Rasul Paulus mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Itu di ayatnya yang ke-14, 1 Korintus 15. Rupanya di gereja Korintus ada beberapa orang yang telah menyangkal kebangkitan Yesus Kristus. Rasul Paulus berusaha menasihati mereka. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 12, di sana Rasul Paulus mengatakan ia menerima Injil itu bukan dari manusia maupun dari rasul-rasul, melainkan dari Yesus Kristus sendiri. Dikatakan, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Karena itu, Rasul Paulus dapat memberitakan Injil dengan penuh percaya diri berdasarkan kebenaran itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berikut ini ada beberapa hal yang sangat penting menurut saya terkait dengan kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, kebangkitan Yesus membuktikan ia hidup. Amin. Nah, bagi orang Israel, Mesias itu merupakan pengharapan satu-satunya dari mereka. Mesias yang berarti yang diurapi atau juru selamat akan datang ke dunia ini lalu memerintah atas mereka, membebaskan mereka dari penjajahan kerajaan Romawi. Tetapi Mesias yang mereka harapkan itu ternyata sempat mengecewakan mereka, termasuk oleh murid-murid Yesus, sebab ia tidak datang dengan luar biasa maupun gagah perkasa. Sekali lagi, ia tampil biasa-biasa saja, bahkan matinya tergantung di kayu salib. Gereja di Korintus rupanya ada dua kelompok yang
boleh dikatakan sangat ekstrim. Orang-orang yang ekstrim yakni orang Saduki dan orang Farisi. Orang Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan. Sedangkan orang Farisi sebaliknya. Konsep mereka barangkali sempat menyusup ke gereja di Korintus. Sehingga Rasul Paulus mau meluruskan kembali konsep jemaat di sana. Rasul Paulus telah mengajarkan kepada jemaat di Korintus tentang Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Dan ini jelas sesuai dengan isi kitab suci. Lalu ia menampakkan diri kepada Kefas, kepada ke-12 murid-muridnya, bahkan ke lebih dari 500 orang. Selanjutnya ia menampakkan diri ke Yakobus dan akhirnya juga Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Bagi Rasul Paulus, peristiwa penampakan diri Yesus kepadanya merupakan momen penting. Disitulah ada sebuah hati yang jahat yang diubah 180 derajat. Terjadi perubahan secara signifikan, secara total. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada saat inilah Saulus yang jahat telah menjadi Paulus yang baik. Saulus yang sukanya menganiaya dan membunuh pengikut Kristus menjadi Paulus yang siap mati untuk memberitakan Injil Kristus. Yesus yang hidup sanggup merubah hati-hati yang keras dan mati. Itulah sebabnya tatkala mengingat kebangkitan Yesus seperti hari ini, kita diingatkan kepada peristiwa kasih-Nya yang ajaib. Mengapa ia bisa bangkit? Karena ia sudah mati. Mengapa ia mati? Karena ia mau menebus saudara dan saya. Kebangkitan memberi arti Yesus hidup. Dengan demikian, kita tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sia-sia. Ini hal pertama, bahwa kebangkitan Yesus membuktikan ia hidup. Yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan dia berkuasa. Secara manusia, memang seakan-akan Yesus tidak memiliki kuasa apa-apa. Yesus yang diharapkan sebagai pembebas, tetapi telah mati konyol. Ia gagal sebelum berperang. Memang benar kematian Yesus akan konyol apabila dia tidak pernah bangkit. Tetapi kenyataannya lain, Bapak Ibu. Yesus yang kita sembah itu sudah bangkit. Ia tidak ada di dalam kubur lagi. Dengan demikian, maka Yesus telah mengalahkan maut. Inilah letak kuasanya. Kuasa Yesus inilah yang merupakan pengharapan kita manusia. Baik pada saat kita masih hidup di dunia ini maupun setelah mati. Kuasa atas maut itulah yang dimiliki Yesus. Itu berarti Yesus telah memperoleh kemenangan itu. Satu kemenangan yang cukup satria, ditandai dengan kematian seorang anak manusia yang disalibkan. Ia rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kuasa tersebut juga diberikan kepada saudara dan saya, yakni kemenangan atas kuasa dosa dengan modal penyerahan total pada Dia dan percaya kepadanya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 13 dikatakan begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di 1 Yohanes pasal 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi yang kedua saya katakan tadi bahwa kebangkitan Yesus membuktikan dia berkuasa.
Yang ketiga, kebangkitan Yesus membuktikan puncak karyanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, puncak karya Yesus adalah kebangkitan. Injil menjadi berkuasa dan berkualitas karena adanya kebangkitan ini. Rasul Paulus sekali lagi mau katakan ya kepada kita bahwa di 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Di ayatnya yang ke-15, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 20 yang merupakan suatu prinsip kebenaran dikatakan begini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kebangkitan disebutkan sebagai puncak karya Yesus karena tidak hanya menunjukkan kuasa dan keselamatan, tetapi sekaligus membuka jalan menuju ke surga. Amin. Dengan kebangkitan, maka orang-orang yang mendengar berita Injil, mereka yang degil, mereka yang keras kepala dan sebagainya harus segera berpaling diri, karena karya yang besar, yakni karya keselamatan, akan diberikan kepada mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus membuka pintu surga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara telah menemukan surga yang terbuka itu? Itu tersedia bagi kita semua. Kebangkitan Yesus memberikan kepastian bahwa saudara dan saya yang percaya kepadanya pasti ke surga. Mengapa? Karena Yesus katakan Dia akan pergi ke rumah Bapa. Kalau sudah baca di Yohanes pasal 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan Dia mau supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Amin. Kita dapat mengalami berkat ini selagi kita dengan pertobatan yang mendalam datang menghadap Tuhan Yesus. Percaya bahwa darahnya telah menghancur leburkan ikatan-ikatan dosa. Yesus ingin agar saudara dan saya, kita semua turut serta dalam kemenangannya dan menjadi pewaris bersama dengan Dia. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah sekarang kita datang kepadanya dan mengasihinya dengan segenap hati kita. Dengan demikian kita pun dapat berkata bahwa kita ada bersama dengan Dia. Selamat Hari Paskah, kemenangan menjadi bagian saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berada di perayaan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih, dengan kebangkitan Kristus, pintu surga terbuka bagi setiap kami, bagi setiap orang yang percaya dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, saatnya kami akan menerima tubuh darah-Mu. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Apa yang ada pada kami semua berasal daripada Tuhan. Dan karena itu kami pakai seluruh kekuatan yang ada pada kami untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab ketika kemuliaan Allah
ada di tempat yang maha tinggi, maka damai sejahtera ada di bumi di antara kami yang berkenan kepadamu. Terima kasih setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu. Tuhan mengenal setiap mereka, hati mereka memberi dengan sukacita. Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Berkati juga Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia akan tetap eksis di tengah-tengah situasi yang sulit. Tuhan berkati supaya dapat mengerjakan pelayanan baik secara on-site maupun online. Pelayanan-pelayanan misi ke pedalaman dan juga pelayanan di medsos, di YouTube dengan Sahabat Galilea yang tayang setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berkati setiap mereka yang setia mengikuti setiap tayangan dari channel Galilea Network dan juga mereka yang menopang pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Ada sejumlah properti yang kami butuhkan. Tuhan tahu dan Tuhan kirim tiang-tiang finansial. Kami membutuhkan tempat yang permanen. Dan kami terus berdoa supaya Tuhan memberikan kami 1 unit ruko. Dan sekiranya kami belum bisa memiliki secara permanen, Tuhan juga yang akan menyediakan dana untuk perpanjangan kontrak. Kami percaya tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Dan segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi sambil mempersiapkan diri menerima tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Pastikan firman itu menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita diberikan kesempatan untuk membawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan ucapan syukur bisa melakukan via transfer atau bisa melihat QR Code yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita akan siapkan hati kita juga masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa menyiapkan hosti dan anggur untuk sama-sama menyatu dalam sakramen perjamuan kudus, mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan untuk setiap kita. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kami menyebut setiap Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk menunjang pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia.
Mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Sambil saudara siapkan diri, hosti dan anggur, saya akan bacakan landasan perjamuan kudus di 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23, 24 dan 25. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saya jemput kita semua berdiri, kita ambil hosti, kita angkat, dan mari kita katakan apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, firman yang menjadi daging. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus, kita angkat, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai dan menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat, aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Di dalam nama Yesus Kristus, aku percaya Tuhan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil.
Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan, di hari ini, hari Paskah, kebangkitan Yesus Kristus, hari kemenangan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Kami boleh menyatu dengan tubuh darah-Mu. Dan kami percaya kami di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami, membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Maka kami yang sakit sudah sembuh. Kami yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Kami yang terikat oleh dosa sudah dilepaskan. Di dalam nama Yesus kami mengalami pemulihan. Kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa untuk setiap mereka yang beribadah hari ini bersama kami, Galilea Community of Christ. Tuhan berkati setiap mereka. Tuhan mengenal setiap mereka. Jawab doa-doa mereka di dalam nama Yesus. Bawa kami semua dalam kehidupan yang berkemenangan. Di dalam nama Yesus, mereka yang sudah memberikan persembahan, yang selalu menopang Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia ini, Tuhan, Engkau kenal mereka, maka mereka tidak kekurangan. Apa yang mereka beri akan memperbesar keuntungan mereka. Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus, mereka tidak kekurangan dan tidak sakit-sakitan. Aku doa mereka semua terpelihara. Di dalam nama Yesus, doa untuk bangsa dan negara tetap ada dalam rencana Tuhan. Maka berkati pemerintah yang ada, dan kiranya semua elemen bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bawa setiap doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan saudara, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku,
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan sampai berjumpa kembali. Shalom.